Banyak orang merasa resah karena persoalan lingkungan, namun hanya diam dan tidak melakukan tindakan. Berbeda dengan seorang pelajar berusia 16 tahun bernama Greta Thunberg, lewat buku berjudul No One Too Small to Make a Difference yang menceritakan tindakan yang ia buat karena resah dengan perubahan iklim global. Berikut 5 alasan kenapa kamu harus membaca buku ini. Yang pertama, perjalanan sebagai aktivis iklim. Dalam buku ini, kita bisa mengetahui perjalanan panjang seorang pelajar berusia 16 tahun asal Swedia, Greta Thunberg, hingga menjadi aktivis iklim yang meraih banyak penghargaan internasional dan berdampak luas karena gerakan berskala global. Yang kedua, reaksi tokoh pemimpin global. Dengan membaca buku ini, kamu diajak merasakan pengalaman Greta, berbicara dan menantang langsung para tokoh dunia di berbagai forum untuk segera bergerak mengatasi isu iklim global. Yang ketiga, gambaran perubahan iklim saat ini. Pembaca juga bisa ikut merasakan keresahan Greta atas potensi perubahan iklim yang bisa mengancam kelangsungan hidup di bumi. Yang keempat, lebih peka terhadap lingkungan. Buku ini dapat menggugah pembaca untuk lebih peka pada isu lingkungan dan mendorong pembaca untuk menjalani gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Yang kelima, satu orang bisa beri dampak besar. Sesuai judulnya, No One Too Small to Make a Difference. Buku ini mengajarkan pembaca percaya bahwa setiap orang bisa melakukan perubahan besar, asalkan mau bertindak dan konsisten apa yang ia perjuangkan. Itu tadi buku pilihan di segmen Bicara Buku kali ini. Jadi, buku apa yang kamu baca pekan ini? Kita bicara soal buku. Apa yang paling mengubah pola pikir Tiza Maufira? Yang dari dulu saya baca mungkin 10 atau 12 tahun yang lalu itu adalah judulnya Nudge. Nudge itu artinya senggol. Yang nulis Cass Sunstein sama Richard Taylor. Ini adalah gabungan ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu psikologi. Tapi intinya membicarakan bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa diterapkan secara sederhana sekali, tetapi intinya untuk mengubah perilaku manusia gitu. Dan ini yang memberi saya ilham, bagaimana kalau kantong plastik itu tidak gratis, berbayar aja gitu. Apakah itu akan menyenggol masyarakat untuk mengubah sikap? Hal-hal seperti itu yang memberi saya banyak ide gitu untuk melakukan kampanye. Yang baru-baru ini saya baca, kalau itu kan udah 10 tahun yang lalu, baru-baru ini saya baca, ini ada novel bagus sekali, yang buat adalah orang Korea Selatan. Judulnya Familiar Things. Dan itu adalah tentang kehidupan seorang pemulung di Korea sana yang mirip banget sama kehidupan pemulung di Indonesia ternyata. Yang hidupnya di tempat pembuangan akhir di sebuah pulau di dekat Seoul gitu. Dan itu membuat pembaca merasa seperti hidup di landfill itu juga, hidup di TPA, merasakan bagaimana rasanya menjadi pemulung dan menerima sisa-sisa kehidupan semua manusia di kota gitu. Satu lagi yang kepikiran adalah buku Indonesia yang baru terbit baru-baru ini, judulnya Bye Bye Sekali Pakai. Yang menulis buku ini adalah seorang aktivis pejuang zero waste, namanya Dini Wardani. Baik, dari 3 judul buku yang disebutkan tadi, dari kehidupan pribadi sendiri, adakah kisah-kisah yang mungkin diterapkan sehari-hari oleh Tiza Maufira? Ya selain pastinya saya udah nggak pakai kantong plastik ya, tapi saya juga nggak pakai plastik sekali pakai seperti sedotan. Kalau belanja juga pilih-pilih, kalau terlalu banyak kemasannya saya jadi ilfeel gitu, mendingan saya beli yang lain. Tapi juga saya melakukan pemisahan sampah di rumah, itu sudah pas. Sebisa mungkin saya mengurangi sampah yang tidak bisa didaur ulang gitu. Itu ada tong sampah sendiri, dan setiap kali tong sampah itu terisi saya merasa bersalah. Jadi saya berusaha agar tong sampah itu tidak terisi dengan cepat. Baik, 8 tahun gerakan sudah berjalan begitu. Ada tujuan-tujuan yang sudah tercapai. Mungkin ada tujuan lagi yang mungkin akan dicapai oleh Tiza Maufira. Setelah kantong plastik sudah mulai teratasi, tentu saja ada plastik-plastik lain yang sifatnya sekali pakai juga. Sedotan ini masih banyak, styrofoam juga masih banyak, PR-nya masih banyak. Jadi apakah gerakan perlindungan lingkungan ini akan dilakukan selamanya begitu? Ya memang ini maraton ya yang saya sebut tadi, tapi saya berharap sih tidak selamanya, dalam arti harus ada yang selesai, harus ada yang bisa kita katakan, oke, ini masalahnya udah selesai. Plastik sekali pakai, masalahnya sudah selesai di dekade ini gitu. Mungkin dekade berikutnya kita fokus di yang lain gitu, tantangan berikutnya bagi lingkungan. Jadi harus ada progres, walaupun memang pasti akan butuh waktu yang lama dan tidak selesai-selesai ya hal-hal untuk diperjuangkan.
Baik, luar biasa. Terima kasih Tiza Mafira menyempatkan waktu bersama kami di Bicara Indonesia. Dan pemirsa, demikian Bicara Indonesia episode kali ini. Sampai bertemu dengan tokoh bicara Indonesia lainnya, Tiza Mafira.